Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Nani Rahmawati akan presentasi tentang jurnal yang sudah saya review dengan judul Analisis Kasus Rasisme Papua Natalius Pigai dalam Perspektif Teori Spiral Keheningan. Penulisnya yaitu ada Eka Sridana Afriza, Indah Suryawati, Junaidi Amirza Ronda, dan Rahtika Diana. Reviewer yaitu saya sendiri Nani Rahmawati, dan dosen pengampu ada Pak Nanang Niswar Hashim. Nah, latar belakang dari penelitian ini adalah seorang tokoh hak asasi manusia yang berasal dari Papua menjadi korban rasisme, yaitu Natalius Pigai. Rasisme ini menjadi akar dari rasa frustasi rakyat asli Papua menjadi Indonesia. Di sisi lain, masalah perampasan tanah, eksploitasi hutan, dan tambang yang semakin parah tidak ditangani. Kasus rasisme menuai konflik panjang jika terjadi kesalahan dalam penyampaian berita. Karena kasus rasisme lewat pemberitaan media dapat membingkai peristiwa tertentu, yang akhirnya menentukan bagaimana khalayak melihat dan memahami peristiwa dalam kacamata tertentu. Nah, sehingga banyaknya opini dari kalangan minoritas dan mayoritas kemudian berkembang menjadi opini publik. Nah, di sisi lain, banyak individu yang memilih untuk tidak menyuarakan opininya. Nah, di sini di mana spiral keheningan yang awalnya para korban rasisme telah putus dan telah menjadi seimbang karena pengaruh-pengaruh sosial mulai terdorong, sehingga para korban berani bersuara. Nah, kasus ini menarik untuk dibahas ketika kelompok yang dianggap tidak berani bersuara justru mulai menyampaikan pendapat mereka terhadap kasus tersebut. Dan spiral keheningan ini tampaknya terjadi di kasus rasisme oleh orang-orang Papua. Kemudian kerangka teori. Penelitian pada kasus ini menggunakan teori spiral of silence atau teori keheningan spiral. Pencetus teori ini adalah Elizabeth Noel Newman. Beliau mengatakan teori spiral keheningan adalah bahwa seseorang pada dasarnya merupakan makhluk sosial dan berusaha untuk menghindari diri dari isolasi sosial. Berargumen bahwa tidak mengisolasi dirinya sendiri lebih penting daripada pertimbangan pribadinya. Peneliti juga menggunakan analisis kuantitatif deskriptif. Peneliti menggunakan analisis kuantitatif deskriptif dengan menggunakan web bernama Google Trends. Nah, ini merupakan layanan yang disediakan Google untuk merekam frekuensi kata kunci yang digunakan pengguna internet saat mengakses Google dan produk-produknya. Google Trends menyediakan pula persebaran kata kunci berdasarkan pembagian administratif negara. Nah, jadi di dalam Google itu ada namanya Google Trends. Teman-teman boleh coba. Nah, ketika kita memasukkan kata kunci itu akan keluar frekuensi sebanyak apa kata tersebut diakses sesuai dengan provinsinya. Nah, peneliti pada kasus ini menggunakan periode waktu di antara 1 Januari 2012 hingga 6 Februari 2021, sekitar 10 tahun. Nah, kata kunci yang dipilih adalah kata kunci rasisme. Mengapa kata ini dipilih? Karena di sini mencerminkan konsep langsung dan berarti ketertarikan pengguna yang ada di Indonesia terhadap konsep rasisme berdasarkan provinsi dan tahun. Peneliti analisis deskriptif melalui 3 tahap. Yang pertama yaitu peneliti melihat data umum sepanjang 10 tahun. Tadi sudah dijelaskan yaitu di tahun 2012 sampai 2020. Nah, peneliti membagi data 10 tahun ke dalam 10 periode, masing-masing dalam 1 tahun dan menemukan tanggal-tanggal yang pencariannya paling tinggi. Jadi, setelah diambil 10 tahun, akan dibagi ke per tahunnya. Kemudian memilih di tanggal berapakah saat pencarian paling tinggi. Kemudian tahap ketiga, peneliti melihat distribusi kata kunci setiap tahun untuk mengetahui tingkat persebaran. Jadi setelah dilakukan 2 tahap tadi, di tahap ketiga, peneliti harus bisa menyimpulkan hasil apa yang sudah didapat. Gitu. Kemudian pembahasan. Nah, tadi sudah disinggung di mana peneliti melakukan 3 tahap. Yang pertama tadi yaitu tahap pertama, perkembangan ketertarikan pada isu rasisme. Nah, peneliti mengambil data umum sepanjang 10 tahun mengenai kata kunci rasisme. Secara keseluruhan, volume pencarian kata rasisme terbesar terjadi pada tahun 2020. Nah, pada masa awal periode penelitian ini terdapat
volume pencarian yang naik di 2012, yaitu sebesar 20%. Nah, namun kemudian semakin rendah dan minim pada kata kunci rasisme pada kisaran di bawah 20% hingga pertengahan tahun 2019. Tren yang terjadi adalah tren naik dengan koefisien determinasi sebesar 0,132, menandakan bahwa sebanyak 13,2% variasi dalam deret waktu bersifat linier. Nah, hal ini dinilai peningkatan kesadaran yang tinggi terhadap rasisme seiring berjalannya waktu. Nah, jadi berdasarkan tadi di tahap 1, bahwa di tahun 2019 ke 2020 terjadi peningkatan sebanyak 13,2% tentang pencarian kata rasisme itu tersendiri. Kemudian di tahap kedua ada peristiwa-peristiwa pemicu kesadaran penggunaan terhadap rasisme. Nah, di tahap kedua, peneliti membagi deret waktu ke dalam 10 segmen tahunan untuk melihat kapan peningkatan terjadi setiap tahun dan menentukan peristiwa apa yang memicu peningkatan tersebut terjadi gitu. Nah, di 10 tahun tersebut hanya ada 3 peristiwa utama yang bersumber dari dalam negeri. Yang pertama yaitu rasisme sapi atau Betawi pada tahun 2014, kemudian rasisme terhadap mahasiswa Papua di Surabaya tahun 2019, dan rasisme terhadap Natalius Pigai di tahun 2021. Oke, kemudian di tahap ketiga ada distribusi perhatian terhadap rasisme. Nah, setelah berdasarkan 2 data tadi, peneliti melihat pada distribusi kata kunci setiap tahun untuk mengetahui tingkat persebaran kata kunci per provinsi. Peneliti mencari pola apa yang muncul dari perubahan yang terjadi selama periode 10 tahun tersebut pada provinsi di Indonesia. Nah, ini yang pertama, jelas mulai adanya peningkatan tadi kesadaran tentang rasisme. Kedua, provinsi di luar Jawa Bali tergolong muncul belakangan dalam mencari kata rasisme. Nah, Aceh ini baru mulai signifikan di tahun 2018, kemudian Papua di tahun 2017, dan Papua Barat di tahun 2019. Nah, hal ini juga bisa ditafsirkan bahwa hadirnya kesadaran yang semakin luas di Indonesia seiring dengan berjalannya waktu. Kemudian yang 3, provinsi di Indonesia Timur, khususnya Papua dan Papua Barat, menunjukkan nilai rata-rata volume tertinggi pada tahun 2019 dan 2021 akibat kasus tokoh seorang hak asasi manusia tadi. Nah, dari jurnal ini ada beberapa temuan, yaitu peneliti ini menggambarkan bahwa teori spiral keheningan melibatkan saluran komunikasi antar pribadi dan komunikasi massa. Media mempengaruhi opini yang diekspresikan dan membantu menyebarkan opini publik. Kemudian diperjelas nama yang lebih menonjol. Pada tahun 2019 sampai 2021 menunjukkan bahwa telah terjadi sebuah lingkungan sosial yang mendorong distribusi pendapat atas gagasan anti-rasisme. Kemudian tinjauan ini dilihat bahwa para mahasiswa Papua dan Natalius Pigai merupakan tokoh-tokoh individu keras yang didukung oleh media untuk membangkitkan opini minoritas sehingga menjadi mayoritas. Selain itu, asumsi teori spiral keheningan bahwa individu akan terus meninjau lingkungan untuk memperoleh gambaran besar mengenai permasalahan dan kemudian mengambil keputusan untuk bersuara ketika pendapatnya tidak lagi minoritas, ditunjukkan dengan adanya persebaran yang merata pada seluruh provinsi di Indonesia pada tahun 2019 dan seterusnya. Baik, cukup sekian review jurnal saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.